segala macam, akhirnya diberhentikanlah Ibu Tuti ini. Nah, padahal Ibu Tuti sudah menjelaskan, saya punya masalah pribadi seperti ini. Tapi ya sudah, karena ini menyangkut ASN, ya kalau berhentikan dengan hormat ya sudah, ibunya juga nggak ada masalah. Ibu ini hanya mempermasalahkan itu adalah taspen saya seperti apa nih, kok tiba-tiba berhenti, gitu loh. Nah, kok di pusat mengatakan saya masih ini ASN, kok di daerah saya enggak. Nah, jadi ini duit saya dari kemana sebenarnya kan gitu. Nah, kalau kami sebenarnya gini, kami ini tidak mau sebenarnya untuk blow up di media. Kalau dari pemerintah daerah menanggapi surat kami, ini kami kirim surat 2 kali loh, menanyakan kejelasan gitu loh. Tapi ya mungkin surat kami dianggap kaleng kosong atau apa, saya nggak jelas nih. Itulah akhirnya kami ngomong di media. Ya mudah-mudahan yang media ini dibaca gitu oleh Pemda setempat, yang kami bisa dipanggil atau ditemukan, dijelaskan ke klien kami Bu Tuti. Kalau misalnya Bu Tuti udah jelas, udah segala macam, ya kan udah selesai juga, enak gitu loh. Itu aja sebenarnya dari kami itu loh. Kami hanya ingin menaik kejelasan aja menyangkut SPnya Ibu Tuti itu aja. Bu, Gitu. berarti sebelumnya kerja berapa lama Bu di situ, Bu? Saya kalau di OPD yang sebelumnya, yang sebelum pemecatan itu saya dari 2021. Berarti sampai 2000. Sampai SK keluar di Januari 2024 selesai. Tapi pengangkatan saya dari 2008. Oke. Pak, melihat kasus ini berarti menurut Bapak ada dugaan indikasi kecurangan ya Pak, atau Ya, kalau dugaan saya tidak mau menduga di masalah itu ya, karena kami ini intinya kami masih prasangka baik aja. Inti kami ini hanya menyangkut kejelasan ibu ini aja, kan kami hanya menyangkut aspeknya aja. Kemana sih ini gitu loh. Jadi kami tidak mau menduga ada terjadi apakah ini enggak. Kami hanya ingin menanya kejelasan itu aja, karena kejelasan dari Ibu Tuti ini seperti apa gitu loh. Karena di dalam SK-nya itu nggak ada kan, stempelnya nggak ada, ini semuanya nomornya pakai pulpen loh. Di mana-mananya ada nih nomornya. Di sini tulis supaya di di tengah-tengahnya nomor lah apa gitu. Ini kan semuanya pulpen ini. Gitu loh. Masanya saya baru tahu maksudnya memang begini SK-nya dalam gubernur kayak seperti ini gitu. Tahun 2024 loh ini. Kalau mungkin kalau yang lama-lama saya masih ngerti ya, tapi kalau 2024 kan udah zaman SK baru kayaknya nggak kayak gini kayaknya. Gitu loh. Kami hanya ingin kejelasan aja. Tidak ada mindset terjadi aneh-aneh ya, gitu loh, nggak ada. ada langkah untuk datang langsung Pak ke tempat? Begini, niat kami memang mau datang langsung ke sana. Pertanyaannya kami ke sana diterima nggak? Pertanyaan dulu di situ. Kalau ntar kami datang ke sana, tak alasannya kan nggak ada undangan. Di sana kami angin kosong. Itu loh, mohon maaf ya. Ini kan Ibu Titi ini kan juga kasihan gitu loh. Berangkat ke Palu bolak pergi segala macam kan ongkos berapa sih gitu loh. Nah, kalau sudah ada kejelasan tanggal berapa ya kami berangkat juga ada hasil juga kami enak gitu loh. Kalau misalnya kami ke sana nggak ada kejelasan pulang lagi, terus balik lagi ke sana lah pulang lagi, kan kasihan gitu loh. Buang waktu, buang biaya, gitu aja. Kami tunggu respon dari sana aja, Pemda sana gitu loh. Karena kami udah kirim surat, setidaknya surat kami dibalas lah, gitu loh. Kalau udah dibalas kan kami tinggal nanya pertemuan kami bisa ketemukan kapan, itu enak gitu loh. Ini sama sekali nggak ada. Oke, untuk Bu Tuti sendiri Bu, goncangan hidup Ibu sendiri apalagi ini belum ada kejadian soal anaknya yang namanya Sultan dengan ketidakaktifan lagi bekerja di PNS. Gimana sih Bu perasaan Ibu? Kalau soal saya tidak bekerja lagi sebagai PNS, kalau ditanya sekarang saya ya udah legowo lah gitu. Saya udah, karena anak-anak juga di sini kan saya sendiri yang membesarkan. Jadi waktu saya rasa ketika saya tidak menjadi PNS udah semakin banyak buat anak-anak gitu. Cuman di sini kan saya minta kejelasan, saya udah legowo, saya diberhentikan. Tapi kan banyak kejanggalan sampai pengurusan klaim asuransi saya di Bank Sulteng aja itu awalnya dibilang kadaluarsa. Jadi saya kembalikan lagi kadaluarsanya di mana, SK saya itu kalian terima kapan, terus pemotongan dari gaji saya itu oleh Bank Sulteng mengenai pinjaman pegawai saya itu sampai di bulan apa kalian memotong, kan sampai di bulan Mei.
terus kadaluarsanya itu di mana. Nah ketika saya komplain baru diajukan kembali klaim asuransinya, tapi sampai sekarang saya menanyakan ke bagian kreditnya itu belum ada respon gitu. Nah itu masalah Bang Sultengnya. Nah masalah untuk taspen saya itu dari pihak taspen tidak akan mengeluarkan kalau tidak ada SKPP, surat keterangan pemberhentian pembayaran. Nah dari pihak BPKAD itu meminta saya untuk mengembalikan dulu baru mereka keluarkan. Yang saya akan kembalikan 14 juta sekian, yang saya terima 19 juta. Nah kalau kesalahan murni dari saya mungkin legowo ya silakanlah potong gitu. Tapi kan ini kesalahan dari pihak OPD yang tidak menyerahkan SK saya tepat pada waktunya ketika SK ini ada. Kan harusnya dari pihak OPD yang menyerahkan. Jadi adanya SK tersebut, maka pihak BPKAD segera memberhentikan pembayaran dan tidak ada namanya lagi berhubungan dengan Bang Sultengnya gitu. Sampai sekarang saya sudah sampai ke gubernur lah saya komunikasi, dan saya punya bukti sudah saya serahkan juga sama pengacara saya. Itu sampai sekarang juga Pak Gubernur belum merespon. Mungkin karena beliau sibuk atau bagaimana, tapi saya coba menelpon juga nggak diangkat. Oke, terakhir untuk kuasa hukumnya.